Baik, salam, selamat pagi saudara-saudara kasih dimanapun saudara kasih berada, dan kita tetap percaya dan yakin pagi hari ini kita akan diperbaharui dengan firman baru, dan pagi hari ini kita diawali dengan diberikan berkat yang baru dan luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi, berkumpul lagi di dalam fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Dan pagi hari ini saudara kasih, tema kita pada pagi hari ini adalah kuasa doa. Ya puji Tuhan, nanti akan disampaikan hambanya. Ya, saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan saya akan panggil, undang hambanya yang akan membawakan atau memperbaharui keimanan kita, yang akan memperkuat iman kita dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan. Gitu. Saya panggil, saya undang. Shalom, semangat pagi Ibu Fadilah. Selamat pagi semuanya. Shalom aleichem. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Fadilah? Puji Tuhan, sehat, walafiat, luar biasa di dalam Tuhan. Selalu bersemangat ini Ibu Fadilah ya. Ya, baik Ibu Fadilah, kita tidak akan berlama-lama lagi karena kami juga rindu ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Ibu Fadilah. Ya. Shalom aleichem besemah Masya. Selamat pagi semuanya. Sebelum pagi ini kita sharing firman Tuhan, kita bersama-sama ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita tentang firman Tuhan ini. Ada baiknya kita satukan hati kita berdoa agar segala sesuatunya dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim wa ibnu waruhul kudus al-ilahu wahid al-majidulil abi wal ibnu waruhul kudus al-anwa kulul awani wa ilad dahari duhur. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, bersama-sama Tuhan ingin mendengarkan firman yang daripadamu Tuhan. Tuhan, Kau urapi setiap jaringan kami Tuhan, Kau urapi fellowship kami pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Tuhan, Kau urapi juga lidah bibir hamba Tuhan, agar dalam menyampaikan firman yang daripadamu ini Tuhan, bisa menjadi manfaat dan keteguhan iman kami semua, serta bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau urapi segala jaringan, Kau urapi segala media yang menyiarkan langsung fellowship kami pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sandarkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, selamat pagi semuanya, shalom. Semoga pagi hari ini semua sehat selalu dan selalu dalam barokahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin berbagi, ya, kita berbagi firman Tuhan tentang kuasa doa. Kenapa saya memilih tema ini? Karena segala apa yang kita lakukan di atas dunia ini tidak terlepas dari doa. Nah, apakah doa? Doa itu adalah bentuk permintaan, satu, ya, kepada Tuhan, ya. Kedua adalah bentuk komunikasi kita, menjalin komunikasi kita dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan Yesus. Bagaimana ketika kita bersama Tuhan membangun komunikasi, membangun percakapan, itu harus ada sesuatu yang kita lakukan. Maksudnya itu adalah ketika kita bicara dengan Tuhan, ketika kita berdoa berkomunikasi dengan Tuhan itu, Alkitab mengajarkan, satu, jangan bertele-tele. Kedua, dengan bahasa yang sopan, kayak kita mungkin ya, berhadapan dengan petinggi, misalnya berhadapan dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin kita serta-merta ngobrolnya itu sama kayak kita ngobrol, saya misalnya kayak ngobrol sama Koasan, sama Pak Ferdiansyah atau Pak Heri. Akan tetapi kita ngobrol itu dengan sangat mengatur kata-kata, tapi tidak mengatur kata-kata yang sedemikian rupa terkesan sopan, ya. Bagaimanakah dengan Tuhan?
Tuhan itu sahabat, Tuhan itu kekasih, Tuhan itu Bapa. Ya, artinya bagaimana kita itu ngobrol dengan Bapak kita. Ketika kita ngobrol dengan Bapak kita pasti berbeda cara kita ngobrol dengan teman atau sahabat. Ya, pasti itu akan berbeda. Ya, nah, doa ini satu permintaan, dua adalah komunikasi. Komunikasi itu kita curhat apa yang menjadi unek-unek di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kita boleh cengeng, tapi cukup dengan Tuhan. Ya, kita boleh takut, tapi cukup dengan Tuhan. Dan kita boleh curhat, tapi cukup dengan Tuhan. Karena kadang-kadang kita banyak menemukan curhatan kita itu diomongkan ke orang lain, satu. Curhatan kita itu kadang-kadang bukannya curhat kita didengar, malah dia curhat balik sama kita. Jadi tempat curhat yang paling tepat adalah Tuhan. Kenapa? Tuhan gak akan mungkin ngomongkan ke orang lain. Dan dua, Tuhan tuh mendengar terus. Jadi apapun unek-unek kita itu ya, ketika kita bicara kepada Tuhan itu, Tuhan mendengarkan. Nah, makanya kita berdoa itu harus sedemikian rupa. Gak usah bertele-tele. Ya, Alkitab pun mengajarkan begitu. Karena Tuhan tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang yang ingin kita pintakan kepada Tuhan, ya. Dan mengenai permintaan, doa permintaan, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, bentar saya buka. Sebentar. Nih, saya ambil dari Matius 7 ayat 7. Is'alu tu'tau, ya. Utlabu tajidu, iqra'u yaftuh lakum, ya. Is'alu, mintalah, ya, maka akan diberikan kepadamu. Utlubu, cari, tuntut, cari, maka kamu akan mendapat. Ya, kemudian waman utlubu tajidu, iqra'u yaftuh lakum, maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Tuhan sudah suruh itu ya di Matius 7 ayat 7. Bahwa di situ dikatakan, ayo minta, kalau bahasa Jawanya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya segala sesuatu yang ingin kita dapatkan, selagi itu positif ya, maka mintalah kepada Tuhanmu. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu, memberikan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan selalu memberikan sesuatu yang positif di dalam hidupmu. Makanya mintalah hal-hal positif, maka akan diberikan kepadamu. Coba kita ambil kata positif ya. Mintalah hal yang positif, maka akan diberikan kepadamu. Carilah hal positif, maka kamu akan mendapatkan. Jadi hal-hal yang positif, terkadang kita tidak sadar kita itu meminta sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh, cuman hanya dengan hawa nafsu kita. Hal yang cuman kita inginkan tetapi kita tidak membutuhkannya. Ingat ya, kebutuhan dan keinginan dua hal yang berbeda. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Saya pernah ya mengalami banyak hal ketika saya mengalami banyak hal itu, kadang itu sepertinya saya itu lupa sama Tuhan. Sepertinya saya tidak berdoa sama Tuhan. Tetapi di hati kecil saya, Tuhan, dengan mungkin berdoa dengan tidak dengan cara yang baku begitu ya, tutup kamar, enggak, kadang sambil jalan gitu ya, di dalam hati, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, cuman ngomong begitu.
Tapi puji Tuhan, Tuhan kabulkan gitu loh. Ya, Tuhan dengar. Nah, doa itu bukan cuma hal meminta. Makanya doa itu bukan cuma hal meminta. Bukan cuma hal menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kadang kita tuh suka lupa ya. Ketika kita happy, kita lupa sama Tuhan. Ketika kita susah, datang, oh Tuhan Yesus, bla bla bla, tolong Tuhan akan kesusahan kami dan segala macam. Begitu sudah happy, lupa dia sama Tuhan. Ada juga yang sebaliknya demikian. Begitu dia susah, dia tinggalin Tuhan. Happy, oh Tuhan, alhamdulillah ya. Dia susah, dia kecewa sama Tuhan. Udah nggak mau komunikasi lagi, sudah tidak mau berdoa lagi. Jadi manusia itu ada dua tipe manusia. Cara manusia bersyukur atau cara manusia menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Yang satu, happy, tidak ingat Tuhan. Ketika susah baru ingat Tuhan. Ada lagi tipe manusia, happy ingat Tuhan. Ketika susah, lupa sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, banyak hal kejadian seperti itu. Ya, ketika dia kecewa, aku tidak mendapatkan apapun ketika aku ikut Tuhan. Ya sudah, aku tinggalkan Tuhan, kemudian beralih kepada iman yang lain. Di sana dia happy mungkin, apa yang dia minta, selama ini, apakah itu menjadi kekayaan kah atau eksistensi kah? Ya, ingat ya, ikut Tuhan, terutama kita yang seperti saya yang ini, dari gelap ke terang, dari yang nggak tahu jadi tahu, itu ikut Tuhan itu konsekuensinya berat. Pikul, salib, sangkal diri ya, kita udah bahas itu. Nah, tetapi saya selalu tekankan, ikut Tuhan Yesus itu bersakit-sakit dulu, senangnya nanti. Tapi kalau ninggalin Tuhan, senang sekarang, sakitnya nanti. Nah, pilih dua. Pilih, tinggal kita disuruh Tuhan memberikan otoritas kita untuk memilih. Milih yang sakit-sakit dulu baru senang nanti, atau milih yang senang-senang dulu sakit nanti. Tuhan itu baik, sangat baik. Tuhan itu luar biasa. Tinggal kita yang milih, ya kan? Nah, ketika kita kadang-kadang tanpa sadar, saya sering begitu. Saya itu kalau berdoa ya tidak seperti kadang saya tuh kadang kesusahan ya. Kalau berdoa itu nggak seperti teman-teman ya, yang punya bisa merangkai kata-kata bagus sehingga doanya menjadi panjang atau gimana. Saya tuh nggak bisa. Jadi apa yang ada di pikiran saya minta itu langsung ngomong, blub 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 blub, udah selesai. Jadi jarang sekali saya tuh padahal saya ini pendoa sebenarnya ya. Salah satu penjaga menara saya ini, menara doa. Jadi saya tuh jarang sekali berdoa dengan saya tuh suka heran gitu loh. Kok mereka pada pinter-pinter ya merangkai doa gitu ya. Terus bikin doanya tuh menjadi indah kata-katanya dan kalimatnya. Nah, itu kadang membuat saya tuh juga agak minder. Kenapa ya mereka bisa ya seperti itu, sedangkan saya hanya bisa berdoa ya apa yang mau ingin saya ucapkan dan ungkapkan kepada Tuhan ya itulah gitu loh. Pun begitu pula dengan diri saya sendiri ketika di rumah misalnya ya, saya tutup pintu, terus saya berdoa, atau setelah selesai karena sholat juga doa ya, itu saya berdoa sama Tuhan ya dengan apa yang saya dengan bahasa saya, karena saya itu menganggap Tuhan tuh sahabat saya yang dia tahu apa yang sedang saya gumulkan. Tuhan itu bapak saya, jadi kayak saya tuh anak kecil memohon, ngobrol apa yang terjadi di dalam hidup saya, apa yang sekarang tuh saya rasakan gitu loh, kayak ngobrol sama bapak, kayak ngobrol sama sahabat. Nah, jadi kata-katanya tuh ya itu apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di hati saya itu aja saya ngomongin. Jadi saya tuh nggak bisa
merangkai-rangkai katus yang indah-indah. Nah itu kekurangan saya di situ kalau berdoa. Saya nggak tahu apakah itu kekurangan, memang begitu ya. Nah, berdoa, bagaimana doa ini punya kuasa yang luar biasa. Nah, sebentar. Ya, bagaimana doa, kuasa doa itu, dan satu lagi bagaimana bisa doa kita itu makbul, dikabulkan ya. Sebentar, saya buka. Kita ambil dari Yakobus 4 ayat 3. Sebentar. Sorry. Maaf, sebentar. Yakobus 4. Nih. Sebentar, Yakobus. Sebentar, kok salah sih saya? Oh ini, Yakobus 5 ayat 16, maaf. Kita ke Yakobus 5 ayat 16, ya. Dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Satu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya, bagaimana bisa Tuhan mengabulkan doa kita? Ya, satu, kita harus mengaku belas kasihan Tuhan. Ya, kemudian dan mengampuni, ingat, mengampuni dan minta ampun kepada Tuhan. Ya, satu. Kemudian doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, artinya doa orang yang benar, artinya setelah kita mengakui dosa kita, kemudian kita juga minta ampun sama Tuhan, ya. Dan ketika kita saling mengakui dosa, misalnya begini, kita mungkin punya rasa yang tidak baik di dalam hati kita terhadap teman kita atau orang siapapun itu, artinya kita harus mengakui dosa kita dan minta maaf. Kemudian ada kata-kata doa orang yang benar. Artinya setelah kita mengaku dosa, hidup dalam kekudusan, hidup kita benar dulu. Benar dulu. Benar, maka dikatakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar tuh sangat besar kuasanya. Hidup kita harus benar dulu. Karena kadang-kadang kita itu begini, kita merasa hidup kita benar, padahal Tuhan tahu hidup kita nggak benar. Kita merasa kita ini hidupnya sudah benar-benar melakukan firman Tuhan, tapi hati kita kotor. Yang tahu itu cuma kita sama Tuhan. Mungkin ada rasa syirik, mungkin ada rasa sombong, mungkin ada rasa iri hati, ya. Kita nggak sadar kadang-kadang tuh, kok dia bisa kayak begitu ya, kok aku enggak. Nah, hati-hati itu. Makanya harus bersih dulu hati kita. Kalau hati kita bersih, hidup kita tuh enak sekali menjalankan kehidupan ini. Kita bisa melakukan firman Tuhan itu secara jujur dan tulus. Ya, artinya ketika itulah kadang-kadang begini. Ada juga begini. Oh, tapi hidupku belum benar. Tapi kok hidupnya dia belum benar kayaknya. Tapi kok dia berlimpah ya, berkatnya itu luar biasa. Terus hal-hal yang berbau fisik, kadang tuh kita melihat berkat ataupun doa kita diijabah Tuhan itu melihat hal-hal yang berbau fisik. Apakah itu yang sakit disembuhkan, kemudian dia dapat berkat luar biasa. Kadang kita itu merasa itulah pengkabulan, bentuk dikabulkannya doa kita terhadap Tuhan.
Kadang-kadang kita itu berpikir hal seperti itu gitu loh. Nah, ada kita kadang-kadang pikir ya, ih orang itu kok bisa ya cepat sekali ya hidupnya, progresnya gitu ya. Nah, kita nggak tahu apa yang dia lakukan di balik jati dirinya seperti itu. Makanya kita itu hanya bisa, Tuhan tidak pernah melihat kamu bentuknya pendek, tinggi, hitam, putih. Tuhan tuh ngelihat hati. Makanya dikatakan Tuhan itu melihat hatimu. Ya. Banyak hal saya dapetin, Umi kenapa ya si Anu tuh begini kok saya belum juga ya, si Anu tuh begini. Belum, karena Tuhan, satu belum waktunya, ya. Kedua, Tuhan tuh lihat hati. Makanya hati-hati dengan hatimu, ya. Kalau kita sudah tahu, jadi di hati kecil kita tuh ada rasa apa gitu, kita harus koreksi. Karena beriman itu pikiran dan hati. Saya ingat betul kata-kata Buya saya. Al-imanu fi fikri. Iman itu di hati dan pikiranmu. Jadi hati dan pikiranmu tertuju hanya kepada Tuhan. Hati dan pikiranmu itu dibersihkan dari hal-hal negatif terhadap siapapun. Ya. Makanya kuasa doa itu kita kadang-kadang melihat sepertinya hidup dia tidak benar. Sepertinya hidup benar atau tidak tuh kadang-kadang jangan kita melihat dari kacamata kita sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan orang lain. Makanya kita tidak boleh menghakimi ya. Karena kamu akan dihakimi juga. Oh, orang itu begini, secara fisik orangnya begini-begini. Oh, secara kasat mata orangnya begini. Nggak boleh. Artinya kita itu berbuat baik kepada siapapun. Ya, apapun itu ya. Walaupun mereka membalas dengan hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, apakah kita difitnah atau apa segala macam. Tapi satu hal, jangan mengurangi kebaikanmu kepada orang lain. Ya, jangan mengurangi kebaikanmu terhadap orang lain ketika kamu kecewa, kamu berbuat baik kepada orang lain, kemudian kamu kecewa akan balasan yang dia lemparkan ke kita. Tapi janganlah mengurangi kebaikanmu itu terhadap orang yang lain lagi gitu. Nah, makanya dikatakan Tuhan doa orang benar, hidup kita benar dulu, hidup kita kudus dulu. Mengaku dosa, minta perkenanan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dengan demikian doamu tuh didengar sama Tuhan. Minimal Tuhan mendengar doamu. Kedua, murah hati. Murah hati itu tidak mesti harus ngasih duit atau ngasih apa, suatu barang gitu, enggak. Kamu senyum aja sama orang lain, tulus, membuat orang lain damai sejahtera, membuat orang lain merasa sukacita melihat senyuman tulusmu, itu udah murah hati loh. Ya, makanya jadi orang Kristen tuh ya, saya dulu berpikir, orang Kristen ini kok nggak ada yang ngemis. Orang Kristen ini kok hidupnya itu sesusah-susahnya, tuh jarang yang namanya jadi pengemis ya, saya lihat ya, maaf kalau memang ada, koreksi saya, tapi saya belum pernah lihat orang Kristen ngemis ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita itu hidup harus damai sejahtera, sukacita, rajin memberi, bukan menerima aja tapi memberi. Ya, itulah hebatnya orang Kristen. Ya, ajarannya itu yang luar biasa. Itu murah hati itu di situ, memberi dengan hati yang tulus, tanpa tedeng alih-alih, tanpa ada apa namanya, embel-embel di belakangnya. Ya. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa doamu tuh punya kuasa. Ya. Kadang-kadang kita tuh nggak terasa, misalnya kita lagi dalam pergumulan berat, kadang tuh saya itu kalau sedang dalam pergumulan luar biasa, sudah tidak punya kata-kata lagi untuk berdoa.
Kadang, aduh udah deh, kepala saya pusing, saya minum obat lah, obat pusing gitu ya. Saya tidur, biar nggak stres. Ya, saya tidur, biar nggak stres. Padahal Tuhan tahu, dalam hati kecil kita itu kita ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ya. Nah, kemudian Tuhan itu punya limit waktu, punya waktunya sendiri. Gak bisa dengan semaunya kita. Ya, ingat, murah hati, kemudian hidup benar, kemudian tunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Karena waktu Tuhan tuh gak kecepatan, gak kelambatan. Jadi kita tinggal nunggu waktunya, timingnya dari Tuhan. Oh, kok lama banget sih Tuhan? Jangan bersungut-sungut, jangan banyak mengeluh. Maka jadi orang Kristen jangan cengeng. Ya, kok dia cepet banget ya dikabulkan, kok aku enggak? Stop mengeluh. Ya, karena waktu Tuhan tuh beda-beda, masing-masing orang tuh beda-beda. Ya, dan satu lagi. Permintaanmu, doamu itu apa? Kalau doamu itu untuk menjerumuskan nafsumu saja, ya. Nah, Tuhan, makanya saya bilang tadi, hidup dulu. Kalau kamu sudah melangkah, sudah meminta sesuatu yang sebenarnya hanya untuk memuaskan nafsumu saja, ya susah Tuhan mau mengabulkan, ya. Nah, di Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, artinya kamu mengingini sesuatu, tapi mencapai sesuatu itu dengan hal-hal yang di luar jalur atau di luar dari firman Tuhan. Ya, artinya itu tidak berdoa. Ya, kemudian di ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Hati-hati loh, ada juga yang salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini dia saya bilang tadi. Tujuanmu, Tuhan itu, Allah itu tahu ya. Tujuanmu untuk mendapatkan sesuatu itu, apa dulu? Apakah tujuanmu itu untuk hawa nafsumu atau memang untuk memuliakan kerajaan Allah? Nah, Tuhan tuh tahu loh. Oh, ini tujuannya ke sana. Oh, ini tujuannya ke sana. Tuhan tahu hatimu. Makanya saya bilang Tuhan itu melihat hati. Apakah tujuanmu berdoa? Begitu. Sekian firman Tuhan dari saya. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Semoga ini bisa memberkati kita semua dan ini menjadikan peneguhan iman kita semua. Saya tidak berlama-lama. Salah dan khilaf saya mohon maaf karena kesempurnaan cuma milik Tuhan semata. Ya. Sebelum saya menutup, saya akan mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abi wa ibnu waruhul kudus al-ilahu wahid al-majdulil abi wal ibnu waruhul kudus al-an wa kullu awani wa ila dahari duhur. Nashkurullah annana kadzalika likalimatillahi allati tamma injazuha qad yu'azziz kiron imanuna wa yakunu mufidan lana jami'an. Samihna akhtana wa ab'adna anil ghurur wa syukran laka ayyuhal ab wa haleluya amin. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami
sampaikan pada hari ini Tuhan, kiranya ini untuk memperkuat iman kami dan bisa menjadi manfaat bagi kami semua Tuhan. Maafkan Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan kami dan jauhkan kami dari rasa sombong Tuhan. Terima kasih Bapakku, Bapa yang baik, haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu waruhul kudus al-ilahu wahid. Terima kasih. Silakan Pak MVP. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fadilah Hafiz yang sudah menguatkan, menyegarkan iman kita pada pagi hari ini dengan firman yang disampaikannya, dan kita percaya dan yakin bahwasanya doa memang segala sesuatu yang bisa mengubah segala sesuatu. Bahkan mantan presiden kita juga mengatakan jangan bermain-main dengan doanya orang Kristen. Wah, berarti mantan presiden kita ini dulu ini dia mengakui dan mengetahui bahwasanya betapa dahsyatnya doa-doa orang Kristen, betapa luar biasanya daripada doa-doa orang Kristen itu sendiri. Makanya saya kasih kita sebagai setiap orang yang percaya, murid yang percaya kepada Tuhan Yesus, doa adalah kekuatan bagi kita. Gitu. Ya, sekarang saya akan sapa setelah hadir bersama-sama kita ada Pak Jenderal Heri Ikim. Salam, selamat pagi Pak. Shalom. Iya, saya akan sapa juga ada Bapak John Hidayat. Salam, selamat pagi Pak John Hidayat. Selamat pagi, salam sehat untuk para jawali Pak. Dan kita Salam, semangat pagi Pak Santanri. Shalom, semangat pagi, luar biasa pembahasan pagi ini. Silakan. Saya juga akan sapa nih, ada sesepuh kita nih. Salam, semangat pagi Mbah Mirza Guhlam. Salam Om. Salam semuanya, Bapak-bapak. Shalom John Fadilah. Baik, saya akan berikan waktu pertama kepada Bapak Jenderal Heri Ikim untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi atau ditambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh hambanya. Luar biasa. Saya tidak menambahkan, tetapi saya dikuatkan dan saya sedikit memberikan kesaksian ya. Jadi kalau apa yang disampaikan Ibu Fadilah tadi, prinsipnya doa itu ngobrol sama Tuhan, itu paling simpel untuk saya. Ya, kan banyak definisi ya, dan definisi itu seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, tetapi juga paling bagus adalah eksegese dari Alkitab. Apa sih yang dikatakan Alkitab? Tetapi ya itu tadi, intinya kalau dari pengalaman pribadi saya itu, kan ada yang ngomong gini, doa adalah relasi timbal balik dan lain sebagainya. Oke, itu semua bagus, benar, enggak ada yang salah dengan itu. Tapi disederhanakan, kalau pengalaman pribadi saya adalah itu, ngobrol dengan Tuhan. Saya juga tidak formal dan mengajarkan kemana-mana, juga bukan formalitasnya. Sekalipun bukan berarti formal nggak perlu ya. Jangan seenaknya sendiri juga, tidak. Tetapi kayak bapak dan anak gitu loh. Itu saya setuju sekali, karena hubungan kita itu beda dengan yang lain. Mesti teriak-teriak, kita nggak perlu pakai toa, nggak perlu pakai bahasa khusus. Sekalipun kita punya pengalaman bahasa khusus. Nah, kalau Ibu Fadilah tadi pakai bahasa Arab, ya karena beliau punya pengalaman pribadi dan ngerti bahasa Arab. Nah, kalau saya pakai bahasa Arab, saya ngerti, malaikat yang bingung, ngomong apa kamu? Kan gitu. Nah, itu luar biasa, no problem. Jadi hubungan antara kita dengan Tuhan itu beda sekali, yaitu hubungan orang tua dan anak. Jadi formalitas itu bukan sebagai syarat utamanya, tetapi hati. Ya, saya juga punya pengalaman begitu, Bu Fadilah. Dan Yakobus tadi yang dikutip itu juga andalan saya. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Artinya tata cara, liturgi, hierarki yang benar, bukan di situ. Orangnya dulu yang benar. Nah, benar itu kan bukan sempurna ya. Pokoknya siapa yang mau dan mampu melakukan segala perkara berdasarkan firman itu benar. Simple kok. Nah, saya berdoa pada suatu hari seperti itu, Tuhan, saya ini harus pindah atau tidak? Ini
mungkin 17-18 tahun yang lalu ya. Jam 12 malam, istri anak udah tidur. Saya bilang, gimana Tuhan? Tolong, ini saya sudah dapat tempat kontrak baru. Kala itu ya. Sekian Tuhan. Kalau memang Tuhan perintahkan saya pindah, bayar secepatnya. Itu saya sambil berdiri gitu ya. Karena mau doa sudah nggak bisa, pusing kepala. Hitung-hitungan yang nggak nyangkut gitu loh. Apalagi kita ini hamba Tuhan yang apa namanya, bukan dari sinode di mana pendetanya digaji, bukan gitu. Hidup-hiduplah, mati-matilah, yang tipikal begitu. Pergilah dengan damai sejahtera, mati-matilah, hidup-hiduplah. Luar biasa, dengkulnya sampai lecet-lecet itu berdoa. Akhirnya saya santai aja ngobrol, bayar Tuhan. Besoknya tiba-tiba dapat telepon dari seseorang, apa kabar Her, bla bla bla. Saya nggak ngeh sama sekali. Oh iya Pak, mau pindah. Oh iya, kamu kontrak? Iya. Berapa? Sekian Pak. Kalau 5 tahun berapa? Oh sekian Pak. Saya tuh nggak mikir apa-apa. Tahu-tahu dia ngomong, oke deh, besok aku yang bayar. Loh Pak, kalau saya diem gitu, dia ngerti saya kayak nggak percaya gitu. Her, aku serius loh Her. Saya bilang, Pak, saya 2 rius bahkan 3 rius. Kalau Bapak serius, bayar secepatnya. Besok saya transfer. Nah, orang yang tempatnya saya kontrak itu, kemarin itu kan saya ngomong, oke, berapa lama? Ini milik organisasi lagi tempat itu. Dan dia ngomong ini, kapan kamu bayar? Saya bilang, tunggu. Tahu nggak uang saya berapa? 15.500. Ini sebelum berdoa ya. Mereka tertawa semua, dikira saya ini bercanda. Ya inilah, karena mereka pikir, mereka nggak percaya dengan keadaan saya. Ya inilah wajah yang penuh aura ilahi ya. Jadi orang nggak percaya kalau lagi cupet. Nah, akhirnya setelah jawaban doa ini, besoknya saya kejar-kejar mereka. Mereka semakin yakin, dikira kemarin itu saya bercanda. Padahal ini mujizat Tuhan. Dan itu berkali-kali Tuhan lakukan mujizat, dan bukan hanya itu ya. Jadi mujizat itu enggak soal finansial saja, banyak hal gitu. Jadi seperti itu, doa orang benar besar kuasanya. Jadi bukan caranya, tetapi hati kita yang benar, sikap hidup kita benar, bukan sempurna. Segala sesuatu yang kita hadapi dan kita selesaikan berdasarkan firman Tuhan, maka itu benar. Tuhan memberkati, maju terus. Terima kasih Bu Fadila untuk firman Tuhan dan yang lain-lain. Shalom. Ya, baik, terima kasih Pak Heri Kim ya. Memang itu saya juga pernah mengalami ya mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Tetapi sebelum mujizat itu terjadi, kita harus diproses dengan kita diuji, ditantang dengan sebuah tantangan-tantangan yang membuat iman kita, apakah kita tetap tegar, tetap setia. Jadi itulah, jadi memang mujizat Tuhan tuh pasti ada dan masih ada sampai detik ini. Ya silakan Ibu Fadilah, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Betul. Makanya saya bilang tadi ya Pak Heri, kadang-kadang kita tuh sudah tidak kuat lagi untuk berkata-kata, ngomong apa sama Tuhan tuh udah pasrah. Jadi tapi Tuhan tahu di dalam hati kita. Saya tuh sering dari mengalami pergumulan tuh banyak sekali, dari kehidupan saya sendiri atau ketika saya mengalami persekusi juga waktu itu ya, ketika banyak hal ya. Dan memang seperti Pak Ferdiansyah tadi bilang, apakah kita tetap setia atau tidak gitu loh. Saya sempat tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik, karena kayaknya kalau aku sudah milik kamu, ya wes gitu loh. Kemanapun kamu aku kejar. Seperti itu, saya merasa Tuhan itu merasa Tuhan itu selalu melihat saya, selalu merhatikan saya. Sayanya aja kadang-kadang cari-cari perhatian sama Tuhan gitu loh. Dengan hal meninggalkan Tuhan dan segala macam. Tapi sebenarnya Tuhan tuh tahu apa yang kita alami. Cuman Tuhan pengen kamu setia atau enggak, kamu tetap berpegang sama aku atau tidak. Saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya ya. Bagaimana jatuh bangun saya ikut Tuhan. Tetapi ya puji Tuhan, saya sampai hari ini bisa seperti ini pun
Tidak terlepas dari memang kemurahan Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak percaya akan mukjizat ya? Setiap hari pun kita bisa bernafas, itu mukjizat loh. Bagaimana kita mau tidak percaya kepada mukjizat? Kita bisa hidup, bisa makan hari ini, itu mukjizat. Walaupun mungkin kita saya pun begitu mengalaminya. Waktu ketika itu nggak dikasih dikurung 10 hari 10 malam itu ya tempat, aduh, istilahnya maaf ngomong, buang air besar, buang air kecil di satu tempat itu, bayangin, coba bisa bayangin. Saya merasa itu sebegitu susahnya, itu bisa saya merasakan ada hadirat Tuhan dan merasakan mujizat ada. Karena apa? Saya bisa bertahan. Itu saat itu udah pasrah. Saya bisa bertahan. Saya bisa keluar dari situ, itu sudah mujizat besar dalam hidup saya. Dan itu apakah membuat saya makin dekat sama Tuhan? Enggak. Masih terombang-ambing, terombang-ambing. Semua sudah pernah saya lakukan, hal apapun itu ya dalam kehidupan saya, Tuhan coba. Jadi intinya itu kita tuh kurang bersyukur atas apa yang ada di hidup kita. Banyak hal yang saya alami dan di titik nol ya, saya melihat di situ. Saya bilang, oh intinya aku tidak pernah bersyukur. Aku tidak pernah merasa bahwa segala sesuatu dalam hidupku itu adalah mukjizat dari Tuhan, gitu loh. Karena kadang tuh kita sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama Tuhan. Kan cuman hal apa ya, Tuhan, saya kadang cuma begini, Tuhan tolong saya, dah cukup. Tapi benar ya, Tuhan menolong kita itu ya, memang waktunya dia tuh nggak sama dengan pikiran kita, dengan waktu dalam pikiran kita tuh nggak sama, gitu loh. Tepat, tidak kecepatan, tidak telat, gitu loh. Itu dari saya. Terima kasih Pak Heri. Lanjut Pak. Baik. Pak MVP. Halo. Tes. Oh, ya silakan tes. Ya, Ya Pak, ya terima Pak. kasih Om. Ya. Wah. Ada suara Kecil. saya Pak. Kecil. Ya, ada Pak. Silakan. Oh ya. Jelas, Baik, jelas. kita lanjut kepada Bapak Hasan Tanri. Salam, selamat pagi Bapak Hasan. Shalom, semangat pagi ya, semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Silakan Pak Hasan Tanri. Ya, terima kasih ya. Kuasa doa, betul. Kalau kita berbicara soal berdoa ya, yang saya pernah dengar, doa bukan sekedar kata-kata. Doa bukan sekedar rangkaian maksudnya seperti baca puisi ya, maksudnya ya gak ada salah sih berdoa pakai baca puisi, gak ada salah, tapi intinya bukan itu ya. Doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan ya. Jadi doa, dialog orang dengan Tuhan, dialog orang ya dengan Tuhan, intinya gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur saya boleh mengenal ya Tuhan Yesus, karena berbeda sama yang lain-lainnya gitu loh ya. Dari latar belakang sebelumnya ya, ketika mau berdoa ya sudah tentu mesti mempersembahkan sesuatu gitu ya, dan yang mana setelah kita persembahkan nggak tahu jawabannya gimana itu ya, tapi bersyukur dengan adanya Yesus dalam hidup saya. Jadi saya berdoa kepada dia tidak perlu menyusun kata-kata. Misalnya contoh, oh Bapakku, oh Allahku, oh Yesusku, enggak sih. Tapi tinggal seperti yang tadi Bu Fadila sampaikan, ya dia Bapak kita, kita anaknya. Ya seperti komunikasi kita sama Bapak kita gitu, Bapak jasmani ya. Dengan Bapak jasmani saya percaya setiap kita ada di sini nggak perlu ya susun kata-kata kita, misalnya mau minta sesuatu ya kita tulis di kertas, Bapak ya aku datang pada engkau, aku butuh ini, enggak, kita spontan aja datang gitu kan, kita spontan datang, tapi sudah tentu dengan cara sopan. Papa, kadang-kadang kalau kita, contoh lah, setiap kita di sini punya anak,
Nah, anak kita ketika datang pada kita bisa tahu tuh ada maunya atau enggak gitu loh, ya. Kalau dia bicara, "Pak, gimana? Sudah makan belum? Papa lagi baik enggak?" gitu ya. Kita bisa tahu, bisa tebak ada apanya, ya. Demikian juga sama Tuhan, ya kita nggak perlu susun kata-kata, kita tinggal ungkapkan aja. Ungkapkan, ya kapan saja, di mana saja. Contohnya seperti Petrus ya, ketika dia dikasih kesempatan berjalan di atas air. Waktu jalan, benar benar nggak sih? Ketika dia bimbang, dia menoleh kiri kanan, tahu-tahu blub dalam. Pertanyaan saya, saat itu Petrus berdoa kan? Ya kan? Nah, apa doa Petrus? Doa Petrus simpel. Tuhan tolong, nah gitu ya. Ketika dia berteriak, Tuhan tolong, pertolongan Tuhan Yesus tepat pada waktunya langsung ditarik, sehingga Petrus tidak jadi tenggelam. Ya, jadi itu tentang perkara doa ini kita mesti hayati betul. Saya boleh ada seperti adanya hari ini dan saat ini, itu semua karena hasil doa. Ya, doalah yang membuat saya melihat perkara-perkara yang mustahil dalam hidup saya Tuhan nyatakan, ya. Nah, ini mungkin kalau saya cerita ini panjang lebar sekali, tapi intinya luar biasa ya. Berbicara tentang doa itu, kita akan melihat kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidup setiap kita. Tidak hanya hidup setiap kita, tapi hidup orang lain juga gitu loh, ya. Jadi jangan anggap remeh ya kalau kita punya Tuhan izinkan persoalan apapun yang kita hadapi, itu hal yang pertama adalah berdoa ya. Berdoa memang di Alkitab katakan ya, di Matius pasal 6 ya. Jadi masuk ke ruang tutup pintu dan sebagainya bisa. Itu bisa, itu ya juga. Tapi berdoa simpel ada kapan saja, di mana saja. Contohnya, ketika saya menyetir, saya termasuk orang yang tidak suka ngebut ya. Tapi persoalannya saya biasanya ke tujuan ingin cepat sampai. Nah, jadi kira-kira sudah bisa tahu apa yang saya maksudkan. Nah, tapi di sepanjang perjalanan itu, ya biasa ya, kita tahu motor kiri kanan, kira-kira 1 meter kurang disikat juga dari sebelah kanan. Nah, disitulah waktu pegang setir saya hanya bilang, Tuhan tolong, Jesus help, ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, mininya di situ ya konsentrasi saya jadi full ya kan. Jadi ada yang selap-selip itu pun ya bisa terhindarin. Nah, sehingga boleh sampai ke tujuan, tidak kekurangan apapun. Ya, itu saja sementara yang saya bisa sampaikan, Pak MVP. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bapak Hasan Tanri ya. Saya sebenarnya ada kesaksian dibilang lucu begitu. Jadi ketika saya waktu itu baru bertobat, saya baru dibaptis, sekitar baru 1 minggu ya saya dibaptis. Lalu saya diundang di sebuah gereja untuk memberikan kesaksian. Ketika diundang kesaksian, saya pikir waktu itu hanya menyampaikan kesaksian saja begitu. Tapi setelah selesai kesaksian, lalu selesai khotbah, lalu saya dipanggil untuk memimpin doa Bapa Kami. Nah, pada waktu itu saya belum tahu doa Bapa Kami, doa bagaimana. Jadi saya doa panjang sekali. Yang penting depannya pakai Bapa Kami begitu. Jadi itu maksudnya. Lalu nggak sampai di situ saja begitu. Itu sudah selesai ibadah, kita juga dijamu makan siang, dan ketika dijamu makan siang, ini gembala juga masih aja nyuruh saya untuk doa pimpin kita dalam doa untuk makan begitu. Nah, saya waktu itu kan belum begitu paham ya tentang bagaimana cara berdoa. Jadi saya doa pimpin, saya doa makan, dan puji Tuhan sampai selesai doa makan, gembala ini berbisik kepada saya, Pak Muhammad, lain kali langsung doa makan ya, jangan doa syafaat. Jadi panjang juga, tetapi itulah ibaratnya perjalanan rohani kita ya untuk Tuhan. Di situ saya mulai ditegur oleh Tuhan dan dinasihati, ya kita harus selalu belajar, apalagi tentang doa, karena memang doa adalah the power of life gitu. Ya, silakan Ibu Fadil, ada yang mau ditambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan Tanri?
Saya punya pengalaman lucu juga, Pak. Jadi waktu itu karena ada kayak pertemuan apa ya, ibu-ibu lah gitu ya, kan semua beda agama di situ kan, tapi mayoritas memang Muslim. Nah, mereka juga tahu saya Kristen. Terus kemudian di situ nggak ada yang pintar berdoa, jadi nggak ada yang pintar berdoa satupun. Nah akhirnya mereka kan mintanya kan, kalau mereka kan biasa tuh kan pasti yang wajib tuh kan doa selamat ya Pak ya. Saya udah lupa tuh doa selamat kayak apa tuh ya. Iya. Terus doa sapu jagat waktu dulu ya. Nah, Ya, daripada tidak Rabbana pintunya atina hasanah, hasanah. doa sapu jagat namanya. Ya doa selamat Ya. itu saya lupa tuh kayak apa. Akhirnya saya doalah kan. Saya pakailah doa Bapa kami. Abanalladzi fis samawati liyataqaddasis buk litakum masyiatuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ardh khubzana kafafana atinal yaum. Wah, amin. Terus Haleluya. akhirnya saya bilang sampai minasyirir, terus sampai lagi ini al-majdu lil abi ilal abad, al-majdu ilal abad. Amin. Mereka cuma amin. Saya Haleluya. itu pengalaman saya. Saya dalam hati antara mau ketawa sama tapi Yang itulah. penting kan Arab berarti bahasa Yang mereka penting begitu Arab aja. itu pengalaman saya. Itu saya bilang Tuhan ampuni saya. Karena mereka minta tolong saya. Minta tolong saya karena mereka tahu saya bisa bahasa Arab kan begitu. Tidak pintar tapi bisa. Nah itu ya terus apa ya yang terbersit di saya kan nggak pintar berdoa kayak orang-orang. Cuman hafalnya itu kejadian sudah lama sekali Pak. Kayaknya saya sudah baptis sih. Saya sudah baptis tapi itu sudah saya belum pinter doa, belum pelayanan lah, belum apa itu. Jadi mereka ya akhirnya saya baca doa itu juga karena waktu itu keluarga saya belum tahu saya Kristen. Jadi sholat waktu itu. Waduh, saya bilang kalau saya nggak sholat, ketahuan nih saya murtad. Waktu itu kan masih belum berani saya mengungkapkan saya murtad. Akhirnya saya ikut sholat. Nah, saya ikut sholat itu sholatnya gaya sholatnya sholat isya, tapi bacaannya itu ya bacaan saya sendiri. Pokoknya Bapak kami lah, terus apa namanya saya sedikit tahu lah doa-doanya orang-orang Koptik gitu dulu. Nah sekarang tapi nggak detail sekarang. Kalau sekarang kan karena memang sudah bagian dari Koptik ya, jadi udah tahu lah tata caranya. Kalau dulu kan saya belum tahu, pokoknya asal doa aja. Yang penting Bapak kami sama tanda salib. Bismillah abi wa ibnu ruhul kudus al ilahu wahid. Pokoknya itu aja dibaca. Jadi kalau ingat itu saya kadang ada rasa geli, kadang ada rasa berdosa juga sama Tuhan. Yang saya geli itu ya itu saya doa Bapa kami. Mereka amin dengan lantangnya ngomong amin. Itu Haleluya. itu pengalaman saya. Ya lucu sih tapi udah saya minta ampun sama Tuhan habis itu. Haleluya. Saya nyelas sedikit Pak MVP. Jadi intinya yang penting Arab gitu ya. Iya, yang penting Arab, Pak. Arab gitu Makanya ya. Pak Santandri kalau nanti diundang berdoa untuk mereka, Bapak pakai bahasa Arab, tapi doakan mereka untuk dijamah oleh Tuhan, tapi pakai bahasa Arab, Pak. Pasti amin mereka. Amin. Iya. Ya kita juga bersyukur, maksudnya gini ya, kita bersyukur Tuhan yang kita puji, kita sembah ya, kita agung-agungkan, Dia tidak hanya ngerti satu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, tapi seluruh bahasa di dunia ya, termasuk bahasa roh gitu ya, atau bahasa apa gimana gitu loh. Semua bahasa dia mengerti. Jadi kita boleh datang dengan bahasa apapun, termasuk bahasa hati ya. Bahasa hati artinya di dalam hati kita sudah di dalam hati tapi belum dikeluarkan. Tuhan yang kita sembah juga paham. Betulkah begitu Ibu Fadila? Saudara. Betul, karena Tuhan kita tuh maha kuasa, maha mengetahui, bahasa apapun tahu, sampai bahasa hati pun dia tahu. Amin. Iya, karena Tuhan Yesus kita itu bukan Tuhan yang miskin ilmu pengetahuan. Tuhan kita bukan Tuhan yang ibaratnya tidak mengerti pengetahuan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan maha ilmu, Tuhan maha kaya segala ilmu pengetahuan, gitu Pak Tatan. Dan Tuhan untuk segala bangsa dan segala bahasa.
Iya Pak, ya silakan Pak. Ya, Saya baik sedikit kita lagi tambahan, Pak Bang. MPV. Ya, Jadi silakan. berarti jangan takut salah ucap, ya kan? Nah, jangan takut salah ucap. Mungkin Tuhan pikir ketawa senyum-senyum aja seperti mungkin kita melihat anak kita gitu ya. Kalau dia salah ucap, kita ketawa karena kita melihatnya lucu ya. Demikian juga Bapak kita di sorga gitu. Ya, berbeda Ya. sama yang lain. Salah ucap mesti ulang lagi dari awal sampai selesai. Kalau masih salah lagi, ulang lagi. Kalau masih salah lagi, ulang lagi. Begitukah Bu Fadila? Yang pengalaman Bu Fadila selama Ya, sebelumnya? betul Pak. Betul kok. Ya. Jadi apa namanya, salah doa, berdoa yang salah itu kalau di dalam Kristen itu ya tujuan akhir dari doa kita kayaknya sih doanya tuh bagus bahasanya, tetapi tujuannya kalau untuk di Alkitab tadi kan bilang di Yakobus ya, saya lupa. Kalau tujuannya untuk memenuhi hawa nafsu kita saja, nah pasti itu ya apa namanya itu termasuk doa yang salah gitu loh Pak. Gitu. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Santandri, terima kasih Bu Fadila. Kita lanjut lagi ke Pak John Hidayat. Mungkin Pak John Hidayat juga ada pengalaman dari doa. Silakan Pak John Hidayat. Ya, pagi. Shalom Pak FPV Raja Wali. Pak Ya, Hasan. salam. Shalom. Terima kasih Shalom Pak. buat firman Tuhan pagi hari ini. Betul sekali, saya setuju bahwa doa orang benar apabila didoakan dengan sangat yakin, maka besar sekali atau manfaatnya itu dahsyat luar biasa ya, puji Tuhan. Memang doa itu juga salah satu pengalaman saya ya. Memang setiap orang itu punya pengalaman dengan Tuhan itu sering melalui doa. Ya, saya tidak tahu teman-teman ada berapa konsep tentang doa, tapi saya ingin membagi, saya punya 3 konsep doa. Konsep doa yang pertama adalah doa meminta, ya ini yang disebut mungkin doa mayoritas ya teman-teman ya. Jadi artinya rata-rata ya orang berdoa itu identik dengan meminta kepada Tuhan, ya tidak salah juga. Yang kedua itu doa mengucap syukur ya, misalnya kita hari ulang tahun atau ulang tahun keluarga kita atau anak kita atau kita tiba-tiba dapat rezeki nomplok gitu ya, atau kita diberi mujizat Tuhan, sembuh dari sakit yang menurut dokter sudah nggak bisa sembuh, yaitu adalah doa ucapan syukur atau doa hari ulang tahun pernikahan dan seterusnya. Yang ketiga itu adalah doa pujian dan penyembahan. Ya, saya merasa ya ini pengalaman saya bagikan ke teman-teman bahwa doa yang ketiga ini yang hasilnya itu sangat luar biasa menurut saya, karena doa yang ketiga ketika saya menyembah, memuji Tuhan, itu sungguh memang doa yang disebut, ada beberapa para teolog yang mengajarkan bahwa doa itu mengubah orang yang berdoa. Dan ternyata memang betul, saya juga alami itu. Jadi ketika saya sering cemas, sering khawatir misalnya ya, dengan doa menyembah dan memuji, maka roh ketakutan dan kecemasan itu sangat-sangat ya terkikis, memang betul ya. Atau misalnya saya ini adalah pribadi yang kurang penyabar, baik itu di rumah tangga ya, menghadapi kehidupan sehari-hari, adalah tipe orang yang tidak penyabar ya, kurang memaklumi kelemahan orang lain, kurang memaklumi kekurangan keluarga. Maka dengan doa yang ketiga, doa penyembahan dan doa pujian, maka mengalirlah kuasa, di mana kuasa itu memampukan saya itu menjadi pribadi yang lebih penyabar ya, menjadi pribadi yang lebih bisa memaklumi bahwa ternyata pasangan hidupku, anak-anakku, keluargaku di sekitarku, mereka adalah pribadi yang unik ya, memiliki kelebihan sekaligus memiliki kekurangan. Jujur seringkali ya, saya ini kan seringkali sebagai manusia itu lebih banyak menghitung kekurangan orang.
Ya, mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman itu. Tetapi ketika doa yang ketiga, saya bangun dengan Tuhan, doa pujian dan penyembahan, maka roh Tuhan itu menolong. Sehingga saya dapat memahami, bahkan mengakui kelebihan-kelebihan orang-orang di sekitar saya, sekaligus bisa memaklumi, oh iya ya, bahwa seseorang itu punya kekurangan. Dan kekurangan itu tidak perlu saya bahas, saya angkat, saya selalu bicarakan, tapi saya bicara yang positif. Itu secara tidak langsung saya menjadi pribadi yang telah berubah. Atau mungkin pengalaman teman-teman yang lain ya, pasti punyalah pengalaman bahwa doa itu ternyata ya itu mengubah orang yang berdoa. Jadi dari pribadi yang tadinya kurang benar di hadapan Tuhan, itulah cepat atau lambat istilahnya, kalau dia berdoa yang ketiga, maka doa itu mengubah pribadi seseorang. Mungkin dari saya itu dulu, Bu. Terima kasih. Tetapi sedikit lagi, masalah hasil ya barangkali ya. Kalau doa permintaan permohonan itu hasilnya adalah ada doa yang langsung dijawab oleh Tuhan, yaitu haknya Tuhan. Tapi ada doa yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan, jadi kita harus menunggu. Ya, seperti itu kira-kira pengalaman saya juga. Teman-teman pasti punya pengalaman juga dengan doa. Terima kasih Pak Raja Wali, saya kembalikan. Terima kasih Bu Fadilah, shalom. Ya, shalom. baik. Saya tanggapi langsung ya Pak ya. Benar Pak. Jadi pujian penyembahan itu sangat berdampak sih. Saya merasakan itu ya. Jadi ketika kita dalam pergumulan yang berat, kadang tuh kita nyanyi-nyanyi aja senandung puji-pujian itu paling tidak, walaupun belum dikabulkan doa kita, paling tidak itu membuat kita lega. Itu membuat hati kita tuh agak merasa ada obat lah begitu. Membuat hati kita tuh agak adem ayem gitu. Walaupun belum saat itu juga dikabulkan Tuhan. Paling tidak itu bisa menenteramkan tempat curhat kita lah istilahnya, pujian penyembahan. Saya setuju dengan Pak John Hidayat tadi. Terima kasih, lanjut Pak. Ya baik, terima kasih. Ya memang doa itu luar biasa ya kuasanya ya. Pengalaman rohani saya menjadi murid Tuhan Yesus, tidak ada orang yang menginjili saya, tetapi saya menjadi murid Tuhan Yesus. Saya percaya dan yakin, sampai sekarang saya tetap percaya dan yakin ada orang Kristen yang mendoakan saya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita lanjut lagi ke Mbah Mirza Gulam, saya akan sapa dulu nih. Ada Bapak ACYS. ACYS ini singkatan Aku Cinta Yesus Selamanya ya. Salam Bapak Acis. Selamat pagi Pak Acis. Halo Pak Acis. Wah, kayaknya masih sholat duha beliau ini. Ada juga hadir dengan kita nih, ada HTN Ministry. Salam, selamat pagi HTN Ministry. Ya, kami selamat sore di sini di California. Bagus. Waduh, luar biasa. Jauh sekali. Luar biasa. Ya, selamat sore Pak HTN Ministry. Selamat sore, selamat pagi ya. Di sana. Percakapannya mantap. Memang ya, doa itu menjadi satu titah ya. Yesus sendiri tak henti-hentinya mengatakan berdoalah dengan tiada henti. Lalu harus diingat ada pasangannya juga mengucap syukur dalam semua keadaan begitu. Nah, saudara pasti tahulah ada ayatnya tersendiri tentang itu. Ya memang itu satu titah gitu loh. Jadi kita doa itu sebetulnya bukan kemauan diri sendiri. Memang bagian daripada firman Tuhan, kita diwajibkan doa. Bahkan kita diberikan satu privilege khusus. Privilege itu artinya apa? Satu hak atau apa ya? Bahwa kalau saking kita tidak bisa berdoa, mungkin karena satu perkara yang begitu mencengkam, maka dinyatakan di situ Roh Kudus membantu kita berdoa gitu. Dan ini luar biasa. Jadi salah satu pribadi dari Allah Tritunggal sendiri yang menolong kita untuk menyampaikan doa gitu. Sehingga
doa kita boleh didengar oleh Tuhan Yesus dan di dalam pelaksananya untuk dikabulkan. Kalau toh belum dikabulkan, kita pun diberi kekuatan untuk menanti proses tersebut gitu. Jadi memang tema yang diambil ini ada kuasa dalam doa atau kuasa doa. Itu memang nyata gitu, real, betul-betul nyata. Ya, jadi terima kasih atas sharingnya yang bisa saling mendukung. Ya, makasih Pak HTN ya, benar. Intinya bersyukur. Makanya saya bilang tadi, sekecil apapun di dalam hidup kita itu adalah mukjizat. Bahkan nafas yang kita keluarkan itu merupakan mukjizat dari Tuhan. Intinya itu memang bersyukur karena kita itu nggak banyak selalu mengeluh, cengeng, terus selalu bersungut-sungut sama Tuhan. Artinya kita kurang bersyukur. Kadang-kadang banyak hal yang kita kok dia begitu, kok aku begini-begini aja. Artinya kita tidak bersyukur akan apa yang kita dapatkan hari ini gitu loh. Bahkan ketika kita bisa hidup tenang atau bisa menghirup udara pun itu adalah harusnya kita bersyukur, bukan bersyukur dengan hal-hal yang besar saja. Hal terkecil pun Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu bersyukur kita. Terima kasih Pak HTN. Silakan Pak MPP. Iya, kita lanjut ke sesepuh kita nih, Mbak Mirdam Gulam. Wah, salam, selamat pagi Mbak Mirda Gulam. Shalom, assalamualaikum. Shalom yang di live chat. Bulungka yang setia Bulungka, berbang kasih shalom semuanya, adik-adik. Ya, Anda khawatir jika Anda tidak berdoa. Simple. Tadi Jeng Fadilah, hello. Jeng? J, Mbak. Nah, apa Mbak? Panjenengan tadi nyinggung-nyinggung tentang jangan menghakimi ya? Nggak boleh menghakimi ya? Nah, itu. Karena apa? Panjenengan manusia. Nggak boleh menghakimi. Kecuali panjenengan itu menghakimi boleh kalau seperti Yesus. Ini Tuhan Yesus menghakimi ring satu ini. Jeng tak cacat ya. Ya. Ini menghakimi, tapi menghakimi dengan kasih. Karena di ayat 27-nya itu masih dirangkul. Nggak menghakimi langsung ditendang, enggak. Ini ring satu dihakimi nih. Lukas 24, 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, goblok lu," kan gitu. "Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi asli. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ring satu ini yang dimarahin, Bu. Bener nggak, Jeng? Hello. Bu Fadilah disapa oleh mbahnya. Oh ya, J Mbak. Ya, betul ya. Ini ring satu dimarahin ini. Ya, ring satu dimarahin, cuman cara Tuhan menghakimi itu istimewa, nggak langsung ditendang, masih dirangkul. Ini jengkel loh. Lalu ia menjelaskan kepada mereka. Untuk menjelaskan kan nempel erat toh, Jeng. Tuhan itu merapat gitu loh malahan. Iya toh? Dirangkul. Gini loh, Rek, gini loh, Bro, gini loh sis, ya kan gitu. Dengan kasihnya Tuhan menghakimi itu dengan kasih. Ya masalahnya itu. Ini agak menyimpang dari konteks panjenengan doa. Mohon maaf ini. Enggak apa-apa ya? Mbak, J. Ya, J, suwun. Sami-sami. Betul nggak, Jeng? Panjenengan boleh menghakimi. Tapi bila mana kriteria yang untuk menghakimi itu seperti Sang Kristus Yesus. Itu tepat, benar Mbak. Betul nggak? Iya. Makanya kan Tuhan bilang jangan menghakimi kalau kamu tidak nanti juga akan dihakimi kan begitu. Sesuai dengan ukuran kamu menghakimi orang lain. Begitu Mbak. Tuhan Gusti Yesus matur loh. Penghakimanku adil kan gitu. Istimewa itu. Karena memang dia hakim yang adil. Wah, luar biasa. Ya. Lanjut rekan-rekan, matur sembah nuwun. Lanjut. Yang di lecet disapa itu setia itu. Ya. Oh iya. Lungka apa itu ya. Sun.
Ya, terima kasih Mbah Mirza Gulam ya. Ini Mbah Mirza Gulam ini pendiri Ahmadiyah yang sudah bertobat. Haleluya. Ya, kita lanjut ke Bapak ACYS. Acis, silakan. Salam, selamat pagi Bapak Acis. Salam Pak Raja Wali, Ibu Fadila, Pak Arin, Pak Tantri Hasan ya. Ya, Selamat shalom hari. Pak. Ah, Shalom. Shalom, Selamat Pak. pagi semua, salam sadar. Wah, mantap. Acis itu mungkin Pak Raja Wali udah tahu ya, aku cinta Yesus selamanya ya. Pernah Amin, saya amin. masuk channel Pak Raja Wali dengan bergabung dengan Pak Wawuru, nggak salah ya. Iya, betul Pak. Nah, pernah saya komen, pernah saya masuk ke room. Ya, jujur aja saya apresiasi kepada Ibu Fadila, ya Pak Hasan Tantri, Pak Raja Wali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kan dari sebelah ya, tapi sudah percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan yang maha ajaib ya Pak ya. Halo. Ya, terus Pak. Lanjut. Pak, iya betul, lanjut. Saya pertama-tama saya apresiasi ke Ibu Fadila semalam berdiskusi dengan Pak Salim, nggak salah ya. Mantap Bu ya. Aduh. Oh iya, lupa saya tapi nggak nonton. bisa lama. Sayangnya. Ya ini kan kita melari kembali lagi ke judul kuasa doa ya Bu ya. Ya, siap Pak. Nah, yaitu ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan setulus hati Bu. Kalau menurut saya ya, komunikasi kita dengan Tuhan dengan setulus hati. Kalau kita kita berkata dengan kata-kata yang itu tapi hatinya tidak kepada Tuhan, percuma Bu, sia-sia Bu ya. Itu kalau menurut saya, pribadi saya gitu loh Bu ya. Soalnya saya ikut sharing juga Bu ya. Saya juga mengalami dalam hidup ini kan kita mengalami berbagai hal ya Bu ya, kendala. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, tentu Tuhan akan kasih jalan kepada kita Bu. Itu pengalaman hidup saya tahun 2007. Saya sama istri nggak bekerja. Saya punya anak 1. Itu sampai 2 minggu Bu. Saya cuma nggak bekerja dua-duanya kan. Aduh, bagaimana Bu ya? Ya. Hanya dengan kuasa Tuhan, hanya kita selalu minta kepada Tuhan, akhirnya terjawab. Tahun 2007 saya masuk lagi bekerja. Pengalaman saya Bu, 2 minggu itu saya nggak punya duit, cuman masak 1 mok beras untuk makan suami istri. Untuk anak saya utamakan beli susu Bu. Itu ya, hanya sharing aja Bu ya. Iya. Tapi dengan kuasa Tuhan, saya 2007 bisa dapat kerja ya itu semuanya karena kuasa Tuhan Bu. Kalau kita benar-benar berdoa pada Tuhan, Tuhan akan kasih jalan yang terbaik buat kita. Masih banyak hal Bu. Itu aja Bu yang saya sampaikan kepada Pak Raja Wali ya. Jujur aja saya dari Katolik. Bagaimanapun kita masih satu tubuh Bu, tubuh Kristus. Walaupun walaupun kita banyak denominasi ya Bu ya. Itu aja Bu ya. Sip. Benar Pak, kita satu tubuh Kristus. Benar. Walaupun kita beda itu wajar Bu ya. Itu istilahnya pendapat manusia itu kan beda-beda, tapi kita kalau bisa kita rangkul. Kita tubuh Kristus. Itu menurut saya Bu, saya orang cuma sekolah tamatan SMA tapi saya punya akal sehat Bu. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Acis, Pak Acis. Ya, begitu. Maka saya bilang tadi waktunya Tuhan nggak sama dengan waktunya kita. Ya, terus kadang-kadang kita tuh di dalam hati itu memang kita nggak mengucapkan sesuatu tuh secara verbal dengan lisan, tapi Tuhan tahu hati kita, jeritan hati kita tuh Tuhan tahu. Walaupun lama, sepertinya lama sekali ya Pak ya, tetapi Tuhan lihat hati dan kesetiaan kita. Begitu Pak. Terima kasih. Bu. Oke, terima kasih Bu ya. Kalau memang saya ada kata-kata saya kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Ya namanya sekolahnya cuma segitu. Enggak, tapi kesaksiannya luar biasa itu Pak. Makanya saya bilang hal kecil saja tuh kita harus bersyukur. Ya. Dengan tambah satu hal lagi Bu.
Bu Iya. Fadila, tambah satu hal. Kenapa saya nikah umur 41? Karena saya pesimis, ya. Sebenarnya saya udah divonis sama dokter itu nggak punya keturunan, tapi ya puji Tuhan saya masih diberi keturunan. Anak saya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Itu Bu. Ya, itu mujizat luar biasa dari Tuhan. Dokter boleh bilang tidak bisa, tapi kan Tuhan di atas segala dokter, Pak. Kalau Iya, Tuhan betul, mau Bu. kasih anugerah apapun itu, ya cara Tuhan pasti bisa. Intinya memang bersyukur itu, Pak. Benar tadi kata Pak HTN Ministry ya tadi bilang. Kita tuh bersyukur intinya di situ. Ya, terima kasih Pak, kesaksiannya luar biasa. Gimana kuasa doa itu ya membalikan 180 derajat kehidupan kita dan membuat kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Tambah ini, Bu. Saya cuma komentar. Saya memang pernah salah paham sama tante saya. Karena saya begini, Bu. Kita rajin gereja, tapi kita nggak punya kasih, percuma, Bu, ya. Betul. Maksudnya kita harus aplikasi ya, dengan aplikasikan. Jangan kita cuma rajin gereja, tapi kita nggak punya cinta kasih, itu nol, Pak. Kita harus balance, Bu. Berdoa dan berbuat gitu loh, Bu. Itu menurut hemat saya, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi benar, Pak. Jadi firman Tuhan itu kan kasih itu kan Tuhan suruh kita mengasihi. Firman Tuhan itu tuh bukan cuma dibaca, didengar, tetapi dilakukan. Yang paling penting dilakukan. Ke gereja itu kan fisiknya saja. Oh, dia rajin gereja. Oh, dia rajin berdoa. Oh, dia rajin begini. Kan terlihat kasat mata. Tapi kita yang dia lakukan sesuai firman Tuhan apa enggak? Karena kasih itu kan Tuhan yang suruh. Betul sekali, Bu. Betul. Ya. Itu kalau menurut saya, Bu, kalau gereja kan itu kan cuma eksistensi kita supaya bisa bertemu dengan satu dengan yang lain, supaya kita saling kenal satu dengan yang lain. Itu loh, Bu. Tapi kembali lagi ke hati kita. Oh, kita orang Kristen ke gereja. Kan begitu. Benar nggak, Pak? Betul, Tapi betul, Bu. Firman Tuhan itu harus kita lakukan. Baca, dengar, dan lakukan. Itu loh. Tidak sekedar baca, dengar, selesai. Baca, dengar, pahami, selesai. Yang paling penting itu melakukan. Itu yang paling penting. Ya, gitu Pak. Terima kasih Pak Acis. Ya, baik. Terima kasih Pak Acis. Ya, aku cinta Yesus selamanya, dan Ibu Fadila yang sudah menguatkan apa yang menjadi kesaksian daripada Bapak Acis. Ya, kita lanjut. Ada Pak Yunus di sini. Salam, selamat pagi Pak Yunus. Salam, selamat pagi semuanya. Terima kasih kawan-kawan, kita sudah bisa berkumpul di room ini. Ya, saya sangat tertarik dengan tema hari ini, kuasa doa. Ya, mungkin Ibu Fadila masih ingat dengan saya walaupun suara saya seperti begini. Mungkin saya yang WA Ibu Fadila kemarin itu. Yang mana ya? Saya lupa Pak. Yang di apa Bu? Yang masalah kemarin. Yang mengingatkan kawan-kawan kita yang lain. Yang saya ingatin Ibu dan kawan-kawan yang lain. Oh ya. Masih ingat saya sedikit. Ingat kan? Oke. Ya. Terima kasih. Jadi dengan tema ini saya tertarik untuk sedikit berbicara dan sedikit juga memberi kesaksian di room ini. Ya. Kuasa doa itu memang melebihi segala-galanya. Ya. Pertama-tama menurut hemat pengamatan saya atau dalam pribadi saya, ya, doa itu adalah rasa bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Tapi di dalam doa itu ada cara tersendiri dalam pribadi kita. Kalau macam saya, ya, pernah saya alami suatu hal yang tidak bisa saya selesaikan secara pribadi saya. Ya. Jadi dalam hal tersebut, ya, saya sudah istilahnya anak saya yang masih balita, umur belum lagi 1 tahun,
pada saat itu divonis sama dokter tidak bisa lagi disembuhkan. Dan mungkin orang yang sudah melihat, tetangga-tetangga yang sudah melihat bahwasanya anak saya ini sudah tidak bisa, apalagi lah kalau kita berpikir secara manusiawi, tidak bisa hidup lagi. Ya. Tetapi dengan sendirinya ada yang berbicara dalam hati kita, seakan-akan ada suatu pembisikan di dalam diri kita. Ya, pada saat itu di dalam diri saya membisikkan, cobalah dengan mengosongkan diri dengan penuh keyakinan, kamu berdoa. Bagaimana pertama itu, Bu, ya, atau saudara yang ada di room ini anak pertama loh, laki-laki, ya, dan secara manusiawi sudah divonis tidak bisa lagi diselamatkan. Ada dalam perjalanan saya ini sekitar 2 km, saya jalan kaki dan saya menangis terus di situ. Saya menangis, timbullah niat saya untuk berdoa. Saya mencari karena suasananya di rumah rame, ya, di rumah rame. Saya berdoa. Kebetulan saya waktu itu bekerja di perkebunan. Ya. Saya berdoa di kebun itu. Saya mencari tempat yang agak sunyi. Saya berdoa dengan penuh keyakinan dan mengosongkan dulu diri saya dengan hal-hal duniawi. Saya hanya memusatkan pemikiran, ya, dengan mengingat salib Yesus. Saya terus berpandangan seperti itu dan saya berlutut dan berdoa. Itu doa saya yang pertama untuk tersembuhkan anak saya ini. Yang kedua, saya berdoa di pancuran air, Saya berdoa di situ dengan sungguh-sungguh. Baru yang ketiga di dalam gereja. Ya. Jadi tidak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri. Dan pada saat itu satu orang yang tidak saya yakini, memang saya mengerti pada saat itu bahwasanya orang ini hanya perantara. Ya. Di mana pada saat itu saya sebagai manusia yang kita manusia ini orang berdosa. Saya tahu pribadi saya bagaimana, saya tahu gimana kelakuan saya. Tetapi Tuhan mengirimkan seseorang, ya, melalui perantara orang ini, anak saya bisa disembuhkan. Saya yakin pada saat itu, ya, bahwasanya orang ini cuma perantara. Bagaimana mungkin anak saya yang sudah divonis oleh dokter, ya, bisa disembuhkan dengan jerango. Mungkin kalau ada yang orang Medan tahulah namanya jerango, ya. Ya. Jadi hanya dengan jerango, ya, dioleskan 3 hari kemudian, mulai dari hari pertama mulai pulih-pulih. Tetapi di balik itu saya mengerti itu hanya sebagai perantara. Ya. Jadi saya mengambil suatu kesimpulan dalam hal itu. Ketika kita walaupun orang berdosa, walaupun kelakuan kita buruk di mata Tuhan, dan walaupun perilaku kita banyak yang tidak mengikuti firman-firman Tuhan, tetapi di saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam doa, Tuhan melakukan suatu mukjizat yang tiada batasnya. Karena saya sudah mengalami, saya sudah pernah merasakan. Itulah kuasa doa. Ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mengosongkan diri kita, pasti Tuhan akan tidak melihat dengan dosa kita. Pasti Tuhan memberikan suatu mukjizat yang betul-betul sama kita. Terkadang kita dalam berdoa, ya, kita juga dalam berdoa ini terkadang kita hanya mengucapkan, ya. Itu kita tidak bisa menghakimi doa kita itu diterima dengan Tuhan dan atau tidak. Tetapi dengan niat kita, dengan niat yang tulus,
pasti Tuhan mendengarnya. Sesulit apapun itu. Tinggal kita manusianya bagaimana cara menjalaninya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan tema pagi ini dengan kuasa doa. Dan kuasa doa itu saya sudah pernah rasakan sendiri bagaimana kekuatannya. Dan puji Tuhan, anak saya itu terselamatkan sampai hari ini, umurnya sudah 17 tahun. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam semuanya. Salam Pak. Saya 17 tahun, anak saya 18. Sempat divonis karena dia itu lahir prematur, Pak. Anak saya yang pertama itu 9 on, Pak. 6 bulan lahir. Dokter bilang usianya itu paling lama cuman 3 bulan. Karena kecil sekali. 9 ons. Seminggu di rumah sakit sempat turun. Dia punya berat badannya, kuning pula. Saya udah pasrah. Tapi dokternya, puji Tuhan, dokternya baik, menguatkan. Itu kan prediksi dokter, Bu. Kan beda sama Tuhan yang punya kuasa. Puji Tuhan, sekarang itu sehat walafiat, udah 18 tahun usianya. Badannya besar tinggi, laki-laki ya. Tingginya tuh 178. Berat badan 70. Coba, sehat walafiat, segar bugar. Dan dia jarang sekali sakit. Cuman memang karena prematur dia dulu ada autis ringan, tapi puji Tuhan dia bisa melewati, saya bisa melewatinya itu dengan luar biasa ya. Pokoknya pergumulan saya ya dengan anak-anak saya. Sekarang pun kalau dengan saya ya walaupun terpisah jarak dan dia ikut bapaknya tetap Muslim ya, tapi ikatan batin ibu dan anak tuh nggak bisa putus. Puji Tuhan, walaupun kami melewatinya, saya melewatinya 5 tahun komunikasi dengan anak-anak ya, dengan anak saya itu, tapi puji Tuhan sekarang sudah semuanya sudah cair, sudah baik. Yang saya lihat mujizat Tuhan itu luar biasa. Prediksi manusia tuh nggak sama dengan maunya Tuhan. Itu betul, saya alami sendiri. Bayangkan 9 ons, Kak. Betul. 6 bulan cuman di kehamilan saya. Itu mujizat, makanya kalau bahasa sana, nikmat mana lagi yang kau dustai? Benar nggak, Pak? Nah, itu dia tuh. Jadi itulah, Bu, dalam hidup ini yang tak mungkin di mata manusia, tapi tak ada yang tak mungkin di mata Tuhan. Apapun kendalanya, apapun penderitaannya, apapun sakitnya, kalau Tuhan memberikan suatu mujizatnya pada seseorang, itu tidak bisa terbantahkan. Ya. Itulah kekuasaan Tuhan kita. Itulah kelebihan Tuhan kita. Dia mengerti apa, dengan bahasa apa saja kita berdoa dengan dia. Walaupun bahasa apa saja yang ada di muka bumi ini, dia mengerti. Dia bisa dengar. Itulah kelebihan kuasa Tuhan kita. Ya, mungkin itu saja, Bu. Siap. Ya, terima kasih Pak Yunus. Baik. Silakan Pak Ferdiansyah. Terima kasih Bapak Yunus ya atas kesaksiannya juga yang luar biasa ya. Memang menjadi satu cambuk ya untuk kita selalu berdoa gitu, karena terkadang kita sebagai orang Kristen di saat kita diberikan berkat, kita tuh berdoanya tuh berkat bersyukurnya luar biasa, tetapi ketika sedang diberikan ujian, bahkan sampai diuji sampai kepada titik nol, kadang-kadang doa mereka sudah berubah, bukan doa ucapan syukur lagi, tapi adalah doa pengeluhan begitu. Nah, ini harus kita rubah ya. Apapun ibaratnya yang terjadi yang diberikan Tuhan kepada kita, berkat ataupun ujian, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan kepada kita jalan dan rencana yang indah buat kita semua. Ya baik, pada kita hampir sampai ke penghujung acara. Ya sebelum kita akan masuk ke dalam doa syafaat,
Ya, saya akan memberikan waktu kembali kepada Ibu Fadilah Hafiz untuk closing statement di pagi hari ini. Silakan Ibu Fadilah. Terima kasih Pak Ferdiansa. Ya, saya ucapkan terima kasih juga Bapak-bapak yang sudah mengikuti fellowship ini juga. Saya juga mau menyapa yang saudara-saudaraku yang di live chat ya. Sudah mengikuti tausiah, mengikuti fellowship kita kali ini. Dengan doa kita bisa mengubah dunia. Tergantung doa kita tujuannya untuk memuliakan Tuhan atau untuk keinginan nafsu kita semata. Jadi apakah doa kita itu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan atau untuk menyaksikan orang lain, menyaksikan kesombongan kita saja. Nah, semoga ini bisa membuat kita itu selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur akan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Sesusah apapun hidup kita, tetap harus ada sukacita, tetap harus ada damai sejahtera, tetap ada manfaat atau berdampak kepada orang lain kehidupan kita ini. Nah, terima kasih semuanya. Berdoalah kita kepada Tuhan, bicaralah kepada Tuhan dengan tidak bertele-tele, akan tetapi kan Tuhan untuk memuliakan kerajaan Allah. Demikian dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau khilaf, itu saya mohon ampun. Dan kalau ada kesombongan, Tuhan, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, saya mohon ampun Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak MVP, silakan. Ya, baik. Halo, Terima Pak. kasih, Ibu Fadilah. Ya, sekarang kita akan masuk kepada pokok-pokok doa syafaat. Ya, untuk pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa untuk Pancasila dan NKRI, serta pemerintahan pusat dan daerah. Saya minta kesediaan waktu kepada Bapak Yunus untuk memimpin kita dalam pokok doa syafaat untuk bangsa dan negara. Bisa Pak Yunus kira-kira? Siap Pak, siap. Ya, baik, terima kasih. Lalu pokok doa yang kedua adalah gereja dan Kristuber. Ya, kita akan berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, untuk Kristuber supaya tetap bersatu dan mengerjakan amanat agungnya gitu. Ya, saya akan berikan kesempatan untuk Bapak John Hidayat untuk memimpin kita dalam pokok doa yang kedua. Bisa Pak John? Oke, baik, terima kasih. Lalu pokok doa yang ketiga adalah ASKRI. Kita berdoa untuk ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, untuk selalu bersinergi dan satu iman, satu tujuan. Serta kita doakan agar ASKRI menjadi kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan. Ini doa mungkin saya akan pimpin sendiri dan lanjut kepada doa Bapak kami. Saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Fadilah untuk nanti memimpin kita kepada doa Bapak kami dan doa berkat. Oh iya, siap Pak. Siap. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam pokok doa. Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, silakan Pak Yunus. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada pagi ini bisa bersatu dan bisa berkumpul dalam room ini bersama saudara-saudara baik yang ada di live Zoom maupun di live chat. Di sini kami Tuhan berdoa untuk meminta dan memohon kepadamu supaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, supaya tidak terpecah belah, supaya menjadi negara yang bersatu dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Tuhan kami yang ada di surga, kami memohon kepadamu berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, menteri-menteri yang ada dalam negeri ini Tuhan, beserta jajarannya, dan semua aparatur negara Tuhan, dari yang besar sampai yang terkecil Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada bangsa ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan ketentraman Tuhan. Tidak saling membenci dan tidak saling mencaci maki Tuhan. Kami memohon dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa dengan pribadi kami Tuhan untuk melakukannya, tetapi dengan kekuatan kasih-Mu Tuhan, kami bisa berharap dan kami bisa memohon kepadamu Tuhan supaya negeri ini menjadi negeri yang damai. Itulah Tuhan Yesus yang kami sampaikan pada pagi ini. Mungkin banyak doa-doa yang akan kami beri suarakan dari room ini Tuhan, sehingga banyak saudara yang bisa mendengar doa kami ini Tuhan, dan bisa juga meneriakan Tuhan dan berdoa dalam nama-Mu. Dalam doa ini saya bersyukur kepadamu Tuhan, dengan segala puji syukur saya persembahkan untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa hamba-hamba-Mu untuk gereja dan Kristuber yang ada di tanah air kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini sebagai gereja-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu dan para Kristuber, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, kami juga mau memberkati lewat karunia yang Tuhan berikan. Kami tetap menyatukan visi misi kami, memberkati bangsa-bangsa, suku dan kaum lewat amanat agung-Mu. Ya Tuhan, sesuai karunia kami menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah, memberitakan kabar baik kepada dunia Tuhan. Dan kami berdoa supaya berita yang sudah kami wartakan diurapi, diberkati Tuhan, dan setiap pemirsa dan yang mendengarkan apa yang telah kami wartakan, Tuhan, Kau jamah, Kau buka hati mereka semua, agar mereka juga diselamatkan, menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa supaya para Kristuber dan gereja-gereja tetap Tuhan menjadi alat-Mu untuk sampai kepada tujuannya, supaya kerinduan-Mu dapat terwujud melalui gereja-Mu dan para Kristuber yang ada di Indonesia khususnya. Beri kekuatan kesehatan, berkati keluarganya, dan berkati pelayanannya. Itulah doa kami untuk gereja-gereja-Mu, supaya tetap membawa damai di negeri kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah terindah yang senantiasa Engkau memberikan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami membawa doa untuk ASKRI ya Bapa, Asosiasi Kristuber Indonesia Tuhan, yang dimana dalamnya banyak Kristuber-Kristuber yang senantiasa memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat ASKRI ini Tuhan Engkau mengurapi dan Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu yang tergabung di ASKRI Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa untuk Ketua kami Bapak Jenderal Heri Kim Tuhan, kiranya Engkau terus pakai beliau Tuhan, Engkau terus urapi beliau Tuhan, sehingga lewat kepemimpinan beliau di dalam ASKRI Tuhan, semua anggota ASKRI Tuhan bisa memberkati, bisa terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus bisa menegakkan keadilan di negara kita ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa agar ASKRI tetap bersinergi, tetap bersemangat, dan tetap tidak putus asa untuk membawa misi, yaitu adalah satu iman, satu tujuan. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi motivasi ASKRI ini Tuhan, apa yang menjadi misi visi ASKRI ini Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, sehingga misi visi ASKRI Tuhan bisa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, dan di dalam kehidupan bangsa kami, dan di dalam kehidupan bagi seluruh dunia ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk ASKRI dan anggota-anggotanya Tuhan yang tergabung dalam ASKRI Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan menjadi kontribusi positif bagi pertumbuhan iman kami Tuhan, iman bangsa ini Tuhan,
iman segala yang ada di bumi ini ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat ASPI juga Tuhan menjadi kontribusi yang positif bagi bangsa dan kemanusiaan di negara tercinta kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh misi visi daripada ASPI ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mengurapi kami Tuhan, Engkau yang terus memakai kami Tuhan, dan Engkau terus menjadikan kami sebagai penyambung lidah-Mu ya Bapak, agar kebenaran firman-Mu, kabar keselamatan yang datang daripada-Mu Tuhan akan terus terpancar lewat ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia di negara NKRI ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah datang dan membawa ASKRI ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bismillah wal ibnu wa ruhul qudus al ilahu wahid. Ya Rabbi irham, ya Rabbi irham, ya Rabbi barik, amin. Al majdu lil abi wal ibnu wa ruhul qudus al adwa kullu awani wa ila dahari duhur. Allahumma ja'alna mustahqina anna naqula bi syukrin. Abana alladhi fis samawati liyataqaddas ismuk, liyatamalakutuk, litakum masyiatuk, kama fis sama'i kadzalika 'alal ardh. Khubzana kafafana a'tina al-yawm waghfir lana dhunubana kama naghfir nahnu aidan lil mudhnibina ilaina. Tadkhilna wa la tadkhilna fi tajribah lakinna najina minasyirir bil masih yasu rabbuna li anna lakal al-mulk wal quwwah wal majdu ilal abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat dan tundukkan hati, angkat kedua tangan kita, dan kita satukan hati kita. Falyubarik khidmataka, barik ailataka, a'malaka, mubarik mir rabbil masihi, hadzal yaumu hattal nihayah. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.